Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ari Wibawa, mahasiswa PPG Angkatan 1, gelombang kedua, Universitas Mataram. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan KIN pada tanggal 3 Desember 2023. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana keadaan kalian? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ode, silakan pimpin doanya. Baik, seluruhnya silakan berdiri. Doa akan saya pimpin. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah absen terlebih dahulu? Ada yang tidak masuk ya? Nihil. Nihil ya? Oke, nihil. Baik, kita akan mempelajari yang namanya jaringan tumbuhan. Di mana jaringan tumbuhan yang akan kita bahas pada hari ini adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, sebelum lanjut pada materi kita pada hari ini, Bapak mau menyampaikan atau menanya pada kalian. Apakah kalian pernah mengamati tumbuhan? Pernah. Oke, apa yang kalian amati? Batang. Ada nih, pageran, daun, bunga, batang. Ada lagi, kayaknya ada yang kayak itu kan, yang pernah kita bunga. Oke, pada alam sekitar kita di sekolah pun banyak yang pernah kita amati. Pada alam sekitar kita di sekolah pun banyak. Ada tumbuhan berbagai macam jenisnya seperti itu. Oke, sebelum Bapak lanjut, artinya kemarin Bapak sudah koordinasikan kepada ketua kelas untuk membuat kelompok. Sudah dilakukan kemarin? Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, Bapak langsung saja di sini Bapak tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, terima kasih. Untuk itu Bapak akan menampilkan sebuah video. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong diamati. Pernahkah berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berbeda tempat? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kardium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk, meristem interkalar terletak di ruas batang, dan meristem lateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan penyet, sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada jaringan dewasa yang terletak pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya
tidak mudah lagi seperti halnya jaringan Berister karena sudah terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis cirinya memiliki sel yang rapat tanpa ruang antar sel, biasanya hanya satu sel dan tidak berkloroplas. Epidermis disebut juga jaringan pelindung karena tugasnya memang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut jamur, kutikula atau tropisauroid, trikoma atau rambut rambut, spina atau buli, dan masih banyak lagi modifikasi epidermis yang lain. Parenkim. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di seluruh organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segitiga. Fungsinya sebagai tempat pembuatan cairan makanan, tempat fotosintesis, dan bisa juga membuat air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada dua jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim kompleks dan parenkim angulor. Tugasnya sama-sama membuat jaringan makanan, penyokong atau pelur. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, kolenkim hanya mengalami penebalan sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, dan termasuk sel hidup, karena sebagian besar disusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total dan tersusun oleh sel mati, atau banyak mengandung zat lignin. Kalau ditanya mana yang paling kuat, yang pasti sklerenkim dong, kan penebalannya total. Jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Silem berfungsi mengangkut air dan mineral atau mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Silem dikenal juga dengan nama pembuluh tanah. Sedangkan floem berfungsi menangkap makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem dikenal juga dengan nama pembuluh tapis. Jadi antara yang silem dan floem saling berlawanan. Kalau silem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Jaringan gabus. Jaringan gabus bertugas menggerakkan epidermis pada saat tumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanis. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu pada tiap-tiap organ tumbuhan. Untuk organ-organ tumbuhannya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, itu tadi sebuah video yang mau Bapak sampaikan. Oke, sebelum kita lanjut, tadi Bapak sudah tampilkan sebuah video, artinya itu sebuah video struktur sel yang ada di tumbuhan. Misalnya ada jaringan pengangkut, ada jaringan silem, ada floem tadi, ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Bapak akan membagikan rekap ini buat kalian. Oke, di halaman PD yang Bapak berikan itu ada 5 permasalahan yang Bapak sudah buat di sana. Kalian akan mencari informasi yang tersebut dan kita akan presentasikan. Oke, silakan seluruhnya dulu dicari. Nanti kalian akan mempresentasikan poin-poin yang nanti akan Bapak sampaikan. Oke, silakan bekerja. Kalian untuk membuat LKPD-nya. Terima kasih. Silakan lanjut bekerja. Kalau seandainya tidak ada yang tahu apa seperti itu, tentunya nanti boleh di share
teman-teman langsung buat ya. Untuk mencari jawaban yang tadi, boleh kalian menggunakan smartphone kalian. Ya, cari tahu apa yang terjadi di dunia silakan menggunakan smartphone kalian. Ya, silakan. Ya. Dan kalian diskusikan nanti, kita akan presentasikan ini semua. Ada kendala? Enggak. Silakan cari-cari dulu ya. Ya. Ya, tidak lagi. Oke, karena sudah waktu, akhirnya sudah waktunya 20 menit. Kita akan presentasi, sudah selesai. Nah, oke. Sebelum itu kita akan presentasikan. Ya, permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak kasih yang KBD, kita akan presentasikan. Oke, untuk itu Bapak akan tunjuk kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan masalah nomor 1. Ya, oke silakan berdiri. Oke, itu saja permasalahan nanti. Baik, silakan. Silakan teman-teman buat kelompok.
kelompok 2, lanjutkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan HRD. Stomata dan defisit merupakan alat pernapasan tumbuhan yang letaknya berlainan. Keduanya merupakan hasil modifikasi dari salah satu jaringan tumbuhan. Jaringan apakah itu? Yang dimaksud dengan jaringan itu adalah jaringan epidermis. Tunjukkan di mana letak stomata dan defisit. Letak stomata dan defisit letak di epidermis bawah atau lubang-lubang pada daun. Dan bagaimanakah proses pernapasan pada tumbuhan? Proses pernapasan pada tumbuhan dan bisa. Oke, ya, oke, silakan kemudahan buat Oke, selanjutnya permasalahan dari kelompok 4, silakan kelompok 4. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan permasalahan kami yang keempat. Permasalahan kelompok 4 atau fluent. Pohon jati bila ditebang melintang batangnya terdapat garis lingkar berwarna gelap dan terang. Garis ini disebut lingkaran tahun. Bagaimanakah bisa terbentuk lingkaran tahun dan kenapa garisnya bisa berwarna gelap dan terang? Jawabannya, sistem dengan dinding gelap akan terlihat lebih gelap daripada sistem dengan dinding kecil. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya cincin lengkap pada batang pohon yang disebut dengan lingkaran lingkar. Oke, silakan kemudahan buat kelompok. Oke, untuk yang terakhir, silakan kelompok 5, silakan presentasikan. Terima kasih atas waktunya yang Bapak Pak. Ya, di sini kami akan menyampaikan tentang permasalahan kelompok yaitu selera. Dalam permasalahan ini oleh Bapak, tumbuhan berulang tali dan tumbuhan mengembang memiliki tiga yang berbeda. Batang mangga memiliki di batang selera. Bagaimana hal tersebut terjadi? Jadi apa yang membedakan tumbuhan tersebut? Baik, jawabannya akan kita pelajari. Baik, jawabannya. Perbedaan kekerasan antara batang mangga dan batang matahari dapat disebabkan oleh perbedaan dalam jenis jaringan bentuknya. Batang mangga memiliki jaringan sklerotik yang lebih keras dan kuat, sementara batang matahari mungkin memiliki lebih banyak jaringan parenkim yang lebih lunak. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, tadi sudah dipresentasikan ke 5 kelompok. Ya, oke, mungkin ada yang bertanya tentang kelompok-kelompoknya. Kita akan melakukan diskusi. Ada? Oke, kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Saya ingin bertanya kenapa jaringan selera membuat batang menjadi keras. Oke, kenapa jaringan selera membuat batang menjadi keras? Siapa yang bisa? Kelompoknya. Ada? Kenapa batang sklerotik menjadikan pohon itu menjadi keras? Ada yang bisa? Kelompoknya? Ya, silakan kelompok 3. Berdiri. Dari kelompok 5 saya akan jawab kenapa jaringan sklerotik bisa membuat kulit tumbuhan jadi keras. Dikarenakan sel sklerotik mengandung senyawa dingin yang tersusun dari sel-sel. Oke. Silakan. Karena ada zat limitnya. Tadi sudah dijelaskan di video
artinya dia ada sel-sel matinya itu adalah sklerotium, sama kayak yang dijelaskan di kelompok 4 tadi. Ya kan? Di sana ada lingkin atau lingkaran tahun itu menentukan berapa umur dari tumbuhan tersebut. Di sana ada lingkaran tahunnya seperti itu. Kalau lingkaran tahunnya menebal itu berarti umur batang tumbuhan itu udah lama seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 1? Ya, silakan. Apa itu silom? Ya, apa itu silom? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silom. Siapa yang bisa? Nomornya? Ya, silakan kelompok 2. Ya. Oke, nanti juga dijelaskan dalam videonya. Silom itu adalah jaringan tunggal. Ya, ada silom berbentuk. Ya kan? Di silom itu di mana dia mengangkut air dan unsur yang lainnya dari akar ke tumbuhan. Ya, kalau terbalikannya dari hasil fotosintesis ke tumbuhan ke seluruh tumbuhan seperti itu. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan lagi tentang jaringan tumbuhan. Oke, di sini ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, kalau kita lihat berbicara pada anatomi tumbuhan, itu adalah para tumbuhan dalam mempelajari struktur sel dan jaringan tumbuhan. Kalau di seluruh tumbuhan dalam mempelajari proses metabolisme pada tumbuhan. Oke, di sini kita lanjut. Kalau kita lihat dari sel tumbuhan, kemarin kita sudah berbicara tentang sel tumbuhan. Itu kalau kita lihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu kayak Bapak dulu ngasih bukan adalah sel tumbuhan itu terdapat dinding sel. Ya, ini yang mengspesifikkan sel tumbuhan. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat tadi organ dari tumbuhan itu adalah ada akar, ada batang, dan ada daun. Oke, kalau kita berbicara pada jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Yang tadi Bapak sudah menjelaskan tadi oleh teman-teman kalian ada namanya jaringan makro, jaringan register, jaringan makro, dan jaringan sklerotium seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini juga ada epidermis seperti ini. Nah, ini kita amati dari sel bawah yang kita sayang kemarin. Ya, yang ada di selnya, yang di sel itu ada namanya yang pinggiran itu adalah dinding selnya, yang epidermisnya. Oke. Ada namanya parenkim. Ya, parenkim yang tadi itu adalah sel yang tumbuhannya di pada daerah korteks atau batang dan akar. Ada mesobilum tersebar pada seluruh jaringan vaskuler. Seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu strukturnya. Dari Alpha juga tadi sudah disinggung ada nama jaringan parenkim dan sklerotium. Ini nama jaringan vaskuler. Terus ada organ tumbuhan. Kalau kita lihat lagi organ tumbuhan itu tadi ada namanya dari akar, batang, dan daun. Oke, ini kita belajar dari akar bawang. Seperti itu. Kalau kita lihat ke konteks dikotil sama monokotil, bawang itu termasuk ke monokotil. Ini akarnya, ini batang, ini daun.
Ya, seperti itu. Bahkan tidak disebutkan lagi. Oke, karena kita sudah pembelajaran tadi sudah kita jelaskan apa saja yang struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, Bapak tadi sudah share di grup. Silakan kumpul dulu LKPD-nya yang tadi kalian buat. Silakan kumpul dulu LKPD-nya. Oke, tadi Bapak sudah share di grup kalian. Di sini kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Bapak sudah buat di grup kalian, sudah share di grup kalian. Silakan buka Google Form yang Bapak berikan. Ya, silakan kalian buat. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Baik, jadi karena sudah 20 menit sudah selesai? Oke, sebelum kita lanjut, silakan sudahi dulu di handphone kalian. Oke, sebelum Bapak tutup, bagaimana untuk pada hari ini? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Oke, apa yang kalian dapat pada hari ini? Pembelajaran perubahan ya, seperti itu ya. Oke, Bapak akan menyebarkan angket buat kalian, silakan dibuat. Ini instrumen survei untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuat. Oke, di sana kalian buat instrumennya apa saja yang kita lakukan pada proses pembelajaran. Silakan buat. Oke, sudah? Silakan menambahkan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, bagaimana pembelajaran pada hari ini kita akan simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan. Ya. Baik, hari ini kita sudah pelajari tentang struktur jaringan sel seperti Western, parenkin, silam, koloner, dan segala pilihan bagaimana jaringan bisa melatih. Oke, terima kasih. Oke, Bapak akan jelaskan kembali apa yang kita pelajari pada hari ini itu bagaimana kita mencari yang tadi sudah kita sebutkan ada nama jaringan meristem. Meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah. Ada namanya jaringan pengangkut, ada namanya silam dan flow. Di mana itu jaringan silam tersebut adalah mengangkut dari air menuju ke daun. Kalau mengenai flow itu dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke semua organ tumbuhan seperti itu. Oke, sebelum Bapak duduk,
Ada yang bertanya lagi? Udah. Oke. Silakan. Ketua kelas, Ode, silakan untuk pembicaraan pada hari ini. Pada saat